Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Putri Diva Marcella, dengan ketiga teman saya ada Akbar Nur Aziz, Putri Moniza, dan juga Stefani. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Mari teman-teman kita bahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita bahas. Saya Akbar Nur Aziz ingin menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang PT Garuda Indonesia. Latar belakang sistem pengendalian manajemen atau disebut SPM merupakan hal yang penting dalam pengendalian formal dan sistem umpan balik melalui para pemimpin yang disebut manajer organisasi agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Pengendalian manajemen merupakan salah satu dari beberapa tipe aktivitas perencanaan dan pengendalian yang ada dalam suatu organisasi. Anthony dan Govindarajan 2005 menyebutkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat atau cara yang terstruktur yang digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Untuk mencapai kesuksesan dan keuntungan yang berkelanjutan, semua perusahaan harus memiliki sistem dan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen yang optimal. Pada kenyataannya, meskipun perusahaan telah mempunyai kebijakan sistem pengendalian manajemen yang tepat, namun seringkali kebijakan tersebut tidak diterapkan dengan baik dan pengendalian manajemen yang dikembangkan tidak memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Suatu sistem manajemen bisnis dapat berfungsi secara efektif dan efisien apabila diterapkan secara bersungguh-sungguh oleh manajemen. Dengan demikian, seluruh pegawai dalam perusahaan magang peran penting untuk mencapai dilaksanakannya sistem pengendalian manajemen secara efektif dan efisien. Salah satunya perusahaan atau BUMN yang bergerak di bidang transportasi udara, yaitu PT Garuda Indonesia. Dengan perjalanan panjangnya kesuksesan sistem pengendalian manajemen berupa program restrukturisasi utang dalam perusahaan ini membuka jalan bagi Garuda Indonesia ke pasar saham yang disebut Go Public. Pada bulan Februari 2011, berdasarkan pemaparan di atas, maka penulisan tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam makalah yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen pada Badan Usaha Milik Negara yang disebut PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana PT Garuda Indonesia mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan makalah. Untuk mengetahui peran sistem pengendalian manajemen dalam operasional perusahaan PT Garuda Indonesia. Sejarah singkat PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 80-an, Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. Di era 90-an, maskapai ini terus mengembangkan strategi jangka panjang yang diaplikasikan hingga tahun 2000-an. Perusahaan ini terus berkembang hingga masuk 30 besar maskapai di dunia. Pada tahun 2011, Garuda Indonesia memasuki pasar saham karena keberhasilannya melakukan sistem pengendalian manajemen berupa program restrukturisasi utang. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan PT Garuda Indonesia. Visi PT Garuda Indonesia yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi dari PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang kedua, sebagai pemegang saham memaksimalkan nilai grup untuk mengembalikan saham yang baik di antara maskapai regional.
ketiga, sebagai pelanggan, memberikan keramaan Indonesia dan pengalaman terbaik dunia kepada pelanggan. Yang keempat, proses penerapan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Yang kelima, sebagai karyawan, melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga pada salah satu perusahaan yang paling dikagumi untuk bekerja di Indonesia. Adapun tujuan utama PT Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas, dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Tata nilai perusahaan PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia telah merumuskan tata nilai atau value yang disebut sebagai akhlak yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2020. Penjabaran nilai akhlak terdiri dari: yang pertama ada amanah, yang kedua kompeten, yang ketiga ada harmonis, yang keempat ada loyal, yang kelima ada adaptif, yang keenam ada kolaboratif. Selanjutnya, penganggaran dan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. Penganggaran dan keuangan merupakan dua aspek penting dari sistem pengendalian di PT Garuda Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan bagaimana perusahaan ini mengelola penganggaran dan keuangan dalam kerangka sistem pengendalian. Yang pertama ada penganggaran. PT Garuda Indonesia menggunakan penganggaran sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran serta pendapatan perusahaan. Yang kedua ada monitoring dan pengendalian pengeluaran. Setelah anggaran disetujui, PT Garuda Indonesia melakukan monitoring terhadap pengeluaran secara rutin untuk memastikan bahwa pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen kas. Manajemen kas merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan di PT Garuda Indonesia. Perusahaan ini memantau aliran kas masuk dan keluar dengan cermat, mengelola likuiditas perusahaan, dan melakukan proyeksi kas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban keuangan dan operasionalnya. Yang keempat ada pengendalian internal. PT Garuda Indonesia memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan. Yang kelima ada pelaporan keuangan. Perusahaan ini menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, perencanaan strategis dan operasional PT Garuda Indonesia Tbk. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan perencanaan strategis dan operasional PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama ada perencanaan strategis, mencakup analisis lingkungan eksternal. PT Garuda Indonesia melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan eksternal termasuk tren pasar, regulasi penerbangan, dan persaingan industri. Yang selanjutnya ada penetapan visi dan misi. Berdasarkan analisis lingkungan, perusahaan menetapkan visi dan misi yang jelas untuk menjadi pemimpin dalam industri penerbangan, memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua ada pengembangan strategi, mencakup identifikasi posisi strategis. PT Garuda Indonesia mengidentifikasi kekuatan internalnya dan peluang eksternalnya untuk mengembangkan strategi yang memanfaatkan keunggulan kompetitifnya. Pengembangan rencana aksi. Perusahaan merumuskan rencana aksi yang detail untuk mencapai tujuan strategisnya, termasuk ekspansi rute, pengembangan produk dan layanan baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga ada perencanaan operasional, mencakup penetapan tujuan operasional. Berdasarkan strategi perusahaan, PT Garuda Indonesia menetapkan tujuan operasional yang spesifik, terukur, dan tercapai untuk setiap departemen dan unit bisnis. Alokasi sumber daya. Perusahaan mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, pesawat, dan modal secara efisien untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional. Pengaturan rute dan jaringan. PT Garuda Indonesia merencanakan dan mengelola jaringan penerbangan dan rute secara cermat untuk memenuhi permintaan pelanggan, memaksimalkan penggunaan pesawat, dan mengoptimalkan pendapatan. Selanjutnya ada manajemen risiko operasional. Perusahaan mengidentifikasi risiko operasional yang memungkinkan timbul dalam pelaksanaan rencana operasional
dan mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Yang keempat, ada integrasi strategis dan operasional. PT Garuda Indonesia memastikan bahwa perencanaan operasional terkait erat dan tujuan strategis perusahaan. Setiap keputusan operasional dipertimbangkan dalam konteks visi dan misi perusahaan serta strategi jangka panjangnya. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Garuda Indonesia Tbk. Berikut beberapa poin yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Yang pertama, ada pelaksanaan kinerja meliputi implementasi strategi. PT Garuda Indonesia menerjemahkan strategi perusahaan menjadi tindakan konkret, termasuk pengembangan rute baru, peningkatan layanan pelanggan, dan efisiensi operasional, pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Pengelolaan sumber daya. PT Garuda Indonesia mengolah sumber daya secara efisien termasuk armada pesawat, personel, dan infrastruktur untuk mendukung operasi yang lancar dan efektif. Yang kedua, ada pengukuran kinerja meliputi KPI atau Key Performance Indicator. PT Garuda Indonesia menggunakan berbagai KPI termasuk tingkat ketepatan waktu, load factor pesawat, pendapatan per seat kilometer, dan tingkat kepuasan pelanggan untuk mengukur kinerja operasional dan bisnisnya. Selanjutnya ada BSC atau Balance Scorecard. Perusahaan juga memungkinkan menggunakan pendekatan Balance Scorecard untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Selain KPI tradisional, PT Garuda Indonesia juga memungkinkan mengukur kinerja dalam mengelola risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Berikutnya ada analisis dan tindakan korektif, meliputi analisis varians. Perusahaan menganalisis perbedaan antara kinerja aktual dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada tindakan korektif. PT Garuda Indonesia mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan dari target, baik itu melakukan perubahan operasional, peningkatan pelatihan karyawan, atau penyesuaian bisnis. Berikutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja PT Garuda Indonesia Tbk. Berikut beberapa poin yang menjelaskan bagaimana pengawasan dan evaluasi kinerja di PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama, ada pengawasan kinerja meliputi monitoring kinerja rutin. PT Garuda Indonesia melakukan monitoring kinerja secara rutin dengan menggunakan indikator kunci kinerja atau KPI yang telah ditetapkan. Berikutnya ada pengendalian kualitas. Perusahaan memantau dan mengendalikan kualitas layanan pelanggan dan operasionalnya termasuk pengawasan terhadap keandalan penerbangan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Ada audit internal. PT Garuda Indonesia melakukan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang kedua, ada evaluasi kerja meliputi review kinerja berkala. Perusahaan melakukan review kinerja berkala di berbagai tingkatan manajemen mulai dari tingkat operasional hingga tingkat eksekutif. Penilaian karyawan. PT Garuda Indonesia melakukan penilaian kinerja karyawan secara sistematis untuk mengevaluasi kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Evaluasi strategis. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Umpan balik pelanggan. PT Garuda Indonesia mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan layanan perusahaan. Yang ketiga, ada tindakan perbaikan meliputi perbaikan berkelanjutan. Perusahaan menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk merancang rencana perbaikan berkelanjutan dalam operasi dan strategi perusahaan. Pengambilan keputusan berbasis data.
Keputusan strategis dan operasional didasarkan pada analisis dan yang komprehensif dari data kinerja, termasuk umpan balik pelanggan, hasil audit internal, dan evaluasi strategis. Sistem pengendalian manajemen adalah kerangka kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas-aktivitasnya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sistem ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang efisien dan efektif. Kemudian ada tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan dengan optimal, kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana, dan kinerja organisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Sistem ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan dan memberikan dasar informasi bagi manajer untuk mengambil keputusan tindakan perbaikan. Selanjutnya ada komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada rencana atau planning, yang kedua ada pengukuran atau measurement, yang ketiga ada evaluasi atau evaluation, yang keempat ada tindakan corrective action, dan yang kelima ada communication atau komunikasi. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari sistem pengendalian manajemen. Ciri-cirinya yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, ada pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Selanjutnya ada proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun sifatnya pengendalian informasi masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Prosesnya itu terdiri dari programming. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Selanjutnya ada budgeting. Pada tahap penganggaran, ini program direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam satu moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya ada operating dan accounting. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan pusat-pusat tanggung jawabnya. Dan selanjutnya ada reporting dan analisis. Tahap ini paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Terkaitan materi sistem pengendalian manajemen dengan kondisi perusahaan pada PT Garuda Indonesia. Untuk yang pertama, Garuda Indonesia memprioritaskan keamanan dan kualitas layanan sebagai bagian integral dari operasinya, menggabungkan praktik-praktik terbaik dalam industri penerbangan untuk memastikan keamanan penumpang dan kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, Garuda Indonesia secara aktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan operasinya, termasuk resiko operasional, finansial, dan reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi dari dampak negatif dan memastikan keterlangsungan bisnis yang stabil. Yang ketiga, Garuda Indonesia menggunakan berbagai KPI untuk mengukur kinerja operasional, keuangan, dan layanan pelanggan yang membantu dalam memantau kemajuan dan mengidentifikasi. Untuk yang keempat, Garuda Indonesia memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen dan proses pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kelima,
Garuda Indonesia mengintegrasikan strategi bisnisnya dengan rencana operasionalnya, memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil mendukung visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Simpulan, PT Garuda Indonesia Tbk memiliki sistem pengendalian manajemen yang komprehensif dan terstruktur dengan berbagai komponen, seperti resource control, action control, personal control, dan cultural control. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan berbagai usaha perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta mengelola operasi secara efektif. Elemen-elemen utama dalam sistem pengendalian manajemen Garuda Indonesia mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengendalian internal, sistem pelaporan, pengelolaan resiko, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan menggabungkan semua elemen ini, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan daya saing di pasar penerbangan yang kompetitif. PT Garuda Indonesia Tbk menggunakan sistem pengendalian manajemen untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas-aktivitasnya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sistem ini melibatkan beberapa komponen utama seperti perencanaan, pengukuran, evaluasi, tindakan korektif, dan komunikasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan optimalitas penggunaan sumber daya, kesesuaian kegiatan operasional dengan rencana, dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen PT Garuda Indonesia Tbk juga mencakup aspek perilaku terapan dengan penekanan pada cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang dianggap baik berdasarkan asumsi tertentu. Hal ini mencakup penetapan tolak ukur kinerja yang mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan, kebijakan terkait tolak ukur tersebut, serta penghargaan terhadap sumber daya perusahaan. Kompleksitas pengendalian manajemen bervariasi sesuai dengan skala dan lingkungan bisnis perusahaan. Namun, pada dasarnya sistem ini dirancang untuk membantu manajer dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peran pertimbangan psikologis dalam pengendalian manajemen menjadi dominan, dengan fokus pada bantuan kepada manajer dalam mencapai strategi organisasi. Secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen PT Garuda Indonesia Tbk diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dengan peran penting dalam memastikan implementasi strategi organisasi dan penggunaan sumber daya yang optimal. Sekian penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen PT Garuda Indonesia Tbk. Thank you very much for watching.